Cinta Kristus. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat jumpa kembali dalam renungan kita hari ini, Jumat tanggal 18 September 2020. Hari biasa pekan ke-24. Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuzia, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam perikop ini kaum perempuan tampil bersama Yesus dan murid-muridnya. Pada zaman Yesus, status kaum perempuan lebih rendah dalam bangsa Yahudi. Bahkan tak seorang pun guru spiritual yang berbicara kepada kaum perempuan di depan umum. Yang lebih bahayanya lagi, kaum perempuan tidak diizinkan masuk ke sinagoga, ke bait Allah. Itulah yang terjadi saat ini. Walaupun demikian, Yesus tidak memberi sedikit pun perhatian kepada prasangka buruk yang begitu umum diterima. Banyak perempuan yang mengambil kata-kata dan sikap Yesus ini sebagai panggilan kebebasan, bebas dan merdeka dari belenggu hati mereka. Mereka bahkan bergabung dalam lingkaran teman-teman akrab sahabat Yesus untuk menghindari gosip. Tindakan mereka sungguh bijak dan bisa menjadi inspirasi bagi kita. Yesus adalah sungguh-sungguh manusia, termasuk terhadap ras dan budaya tertentu. Yesus merupakan seorang Yunani pada zamannya, dan Injilnya disenadakan dengan kebudayaan yang dihayatinya. Namun demikian, Yesus tidak mengikuti ciri-ciri yang tidak manusiawi dari kebudayaannya. Dia juga tidak menerima prasangka-prasangka orang Yahudi pada zamannya dalam hubungan dengan perempuan-perempuan, orang-orang yang dianggap pendosa dan orang kafir. Injilnya merupakan ragi yang mengubah kebudayaan menjadi lebih baik. Kaum perempuan yang telah mengikuti dan bahkan melayani bersama Yesus, terlebih dahulu mereka disembuhkan dari penyakitnya. Kesembuhan dan perlindungan khusus dari Yesus menggugah hati mereka untuk memutuskan mengikuti Yesus dengan cara memberi sumbangan secara tetap untuk membantu Yesus dan muridnya dalam pelayanan. Saya punya satu cerita. Seorang bapak sudah lanjut usia dan merasa waktunya sudah tiba untuk memilih salah satu dari ketiga anaknya yang kembar sebagai penggantinya menjadi kepala perusahaan di kotanya. Tapi karena dia sama-sama mencintai, menghormati ketiganya, maka dia tidak membuat pilihan untuk mereka. Maka dia mengirim mereka ke luar negeri jauh dan berjanji bahwa anak yang kembali dengan memperoleh ilmu yang paling berguna akan mendapatkan hak
Ketiga anak itu pun pergi menjalani pendidikan di universitas yang berkualitas dan terkenal. Mereka pun mengelilingi dunia, mengunjungi tempat-tempat yang mengagumkan, dan belajar banyak dengan hebat. Yang pertama, menemukan kaca ajaib yang membuatnya mampu melihat tempat manapun. Yang kedua, menemukan karpet ajaib yang memungkinkan dia bisa duduk dan terbang kemanapun selama 5 menit bisa sampai. Dan yang ketiga, menemukan obat yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Nah, suatu hari ketiga anak itu berkumpul bersama merayakan ulang tahun mereka, dan mereka menceritakan hasil penemuannya setelah berhasil. Nah, yang pertama, melihat kaca ajaibnya, dan dari sana mereka melihat ayahnya sakit keras, sakit parah, tidak bisa lagi bergerak. Nah, anak yang kedua mengundang kedua saudaranya untuk bersamanya di atas karpet ajaib. Luar biasa bukan? Mereka pun terbang, dalam waktu 5 menit tiba di rumah bapaknya. Dan anak yang ketiga, ini sungguh sangat luar biasa pelayanannya. Mengambil obat ajaibnya dan menyembuhkan ayahnya seketika sembuh. Maka melihat itu semua, bapaknya tidak bisa memutuskan anak mana yang berhak menjadi penggantinya. Karena ketiga anak itu telah menyelamatkan bapaknya. Jika salah seorang tidak membantu, maka kedua yang lain juga tidak bisa saling membantu. Saling ada keterikatan satu sama lain. Hal ini sama seperti pengalaman perempuan-perempuan yang disembuhkan Yesus dan bertobat sehingga tanpa memperhitungkan apapun siap sedia melayani bersama Yesus. Hal inilah yang diharapkan dalam keluarga kita, saling membantu, bahkan bahu-membahu untuk meraih, mencapai visi, misi, dan tujuan bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kaum perempuan menjadi contoh untuk kita, telah disembuhkan dari penyakit. Begitu juga dengan ketiga anak menjadi contoh untuk kita. Karena kebebasan, rahmat Tuhan yang dialami, mereka menjadi satu untuk saling tolong-menolong. Yang menjadi inspirasi bagi kita adalah apa yang dikatakan Yesus dan apa yang diharapkan oleh seorang Bapa. Yesus menjadi inspirator dalam hidup kita. Rahmat pertemuan, kesembuhan yang dialami oleh para perempuan menjadikan mereka mengikuti dan melayani. Mari Bapak Ibu yang terkasih, menjadikan setiap rahmat Tuhan yang kita terima senantiasa menginspirasi kita untuk melayani dengan tulus dan gembira. Melayani dari hal-hal yang paling sederhana, misalnya melayani dengan komunikasi. Ada sapaan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan seterusnya. Atau memuji kemampuan suami atau istri, kemampuan anak. Jelas dengan itu pasti mereka merasa gembira dan bersukacita. Itulah pelayanan yang sederhana yang harus dilakukan oleh kita, umat Kristiani, umat Katolik yang sejati. Karena apa? Satu kebaikan yang kita lakukan, maka dengan sendirinya kebaikan-kebaikan yang lain pasti akan menyusul. Maka mari kita berlomba-lomba melakukan kebaikan-kebaikan hidup seperti yang diharapkan oleh Yesus pada hari ini.
kasih, Tuhan memberkati.